Wanyambe, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, dilanjut 23 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang penangkapan Yohanes Pembaptis dan penyingkiran Yesus. Menjadi pewarta kebaikan dan kebenaran seringkali tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Dan bahkan nyawanya pun menjadi taruhan untuknya. Namun sesungguhnya tantangan dan kesulitan itu tidak akan pernah memadamkan kebaikan dan kebenaran yang sejati. Kiprah hidup Yohanes Pembaptis dan Yesus pun selalu dihantui pelbagai persoalan dan kesulitan. Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, dan dibunuh. Yesus pun selalu dihalang-halangi dan akhirnya dibunuh juga. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, dikisahkan bahwa Yesus terpaksa harus menyingkir ketika mendengar Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Walaupun demikian, Yesus tetap menjalankan tugas utamanya, yakni mewartakan Injil. Dan Yesus menyerukan agar manusia percaya pada Injil dan bertobat. Banyak orang melihat dan menyadari kuasa Yesus dan berbondong-bondong datang kepadanya. Bahkan jumlahnya pun makin bertambah banyak. Semakin dihalang-halangi, justru semakin banyak orang datang
dan memohon pertolongan serta mengikutinya. Kita diajak untuk belajar dari Yohanes Pembaptis dan Yesus yang setia mewartakan Injil. Mereka tidak pernah menyerah dengan banyaknya kesulitan. Mereka tidak pernah lari dan berdiam diri. Mereka tetap mewartakan Injil dan membawa pembebasan bagi banyak orang. Kita diajak untuk berani mewartakan Injil dalam situasi kesulitan apapun. Mewartakan Injil berarti berbagi kebaikan, cinta kasih, kedamaian, sukacita, saling menyapa, saling berbagi, saling membantu, saling memperhatikan, saling mendukung, saling memberikan motivasi, dan lainnya. Itulah bentuk-bentuk pewartaan Injil bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga harus berani menebarkan kebaikan walau dalam situasi yang sulit. Kita perlu memancarkan kasih Allah secara terus-menerus dan mewartakan pertobatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Kita juga diajak untuk mengikuti teladan Yohanes Pembaptis yang mewartakan Injil dan menyerukan pertobatan dengan penuh kasih dan sukacita, walau ia mengalami ancaman dan lainnya. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menghayati akan sabda Yesus ini. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dengan menghayati sabda Yesus ini, maka ia dengan berani mewartakan tentang Yesus sang gembala baik kepada semua orang. Tuhan Yesus yang selalu lebih dahulu mencintai, mengenal, memanggil, dan memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Maka kita sebagai domba-dombanya harus berani mendengarkan suara sang gembala, mengenalnya secara mendalam, dan mengikutinya dengan bertekun, membaca, merenungkan, melaksanakan firman Tuhan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mewartakan Injil Kristus ke dunia yang penuh tantangan. Kita sebagai pengikut Kristus jangan pernah takut, jangan bimbang dan ragu menjadi pewarta Injil keselamatan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Panggilan setiap kita yang dibaptis adalah untuk hidup dalam kasih Tuhan dan mengalirkan kasih itu kepada sesama. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang penuh cinta kasih dengan semangat seperti seorang gembala yang baik. Kita diajak untuk menjadi penyalur cinta kasih Allah. Marilah kita menjadi pewarta Injil yang tidak takut dan bimbang dalam pewartaan Injil keselamatan Allah dalam menghadapi berbagai tantangan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian
orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.